Awal masuk kampusku masih bingung, lari ke sana kemari luntang lantung, belum tahu di mana ruang dosen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar kalian semua? Baik, Bu. Sebelum itu tolong duduknya dirapikan, jangan ada yang makan. Nah, Indra, Bu, Indra makan. Udah Bu. Nah, Aman. Itu tolong sendalnya dipakai. Sepatunya tolong dipakai. Tolong nasinya dipakai. Kagak bawa Bu. Nah, kalau udah rapi kan enak kan. Nah, sebelum itu ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Ahmad Ridwan, Hadir. Hilmiatul Zahro, Hadir. Ifrul Naila, Hadir. Indra Setiawan. Hadir. Sebelum itu dibacakan doa terlebih dahulu oleh ketua kelas. Bisa. Baik, anak-anak, baik teman-teman semua. Angka baiknya kita membaca Bismillah untuk Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Ya baik, di sini ibu ada kata-kata motivasi, ada pergaulan. Motivasi ada pergaulan itu merupakan dorongan atau alasan untuk memperhatikan perilaku sopan santun dan tata krama dalam sebagaimana harus sopan santun dengan orang lain, walaupun maupun itu orang tua maupun guru itu harus sopan santun. Nah, di sini ibu ada pretest. Next. Oh, next. Bilang dong next. Oh. Enggak. Bukan pretest itu. Gaya tujuan pembelajaran. Siswa dapat menjelaskan pengertian teman sebaya yang lebih tua, yang lebih muda, dan lawan jenis. Siswa dapat menjelaskan ada pergaulan dengan teman sebaya yang lebih tua, yang lebih muda, dan lawan jenis. Siswa dapat memperhatikan ada pergaulan dengan teman sebaya yang lebih tua, yang lebih muda, dan lawan jenis. Nah, habis itu ibu akan ke pretest. Tolong. Next. Apa kalian tahu apa pengertian ada pergaulan dengan teman sebaya? Bergaul. Belum, Bu, belum. Ya baik. Yang keduanya tuh Next. sebutkan larangan dalam bergaul dengan teman sebaya. Apa kalian tahu? Larangannya, Bu. Ya. Kalau bergaul dengan teman sebaya itu larangannya jangan saling menyakiti. Nah, terus apa lagi? Indra. Jangan merendahkan orang lain. Jangan ini, Bu, membangga-banggakan diri. Ya. Next. Ya, ibu di sini akan pakai metode drill, di mana metode drill itu pakai kertas soal, lalu ibu bagikan dan lalu mencari jawabannya. Ibu kasih waktu 1 menit untuk mencari. Sudah. Nih, tuh. Yang dibangun apa, Bu? Nah, udah belum? Dari, Bu. Coba saudara Mia untuk baca soal pertama. Jelaskan pengertian teman sebaya. Teman sebaya adalah kelompok individu yang memiliki kesamaan usia,
minat, latar belakang, atau status sosial. Dalam konteks sosial dan perkembangan, teman sebaya memainkan peran penting dalam membentuk perilaku, sikap, dan identitas seorang, Bu. Ayo selain saudaranya siapa lagi? Indra, Indra. Indra, Bu. Indra. Oh, Indra, Bu. Indra. apa? Yang apa? Teman sebaya. Selain saudaranya dan selain di sini dari PPT. Selain di situ kan udah ada sebelumnya di jalan. Indra, Bu. Pengertian teman saya. Guru Indra, lama banget Bu dia, Bu. Hah? Ayo selain Pengertian teman sebaya. Oh, Astagfirullah. ya jelaskan pengertian teman sebaya. Ya, teman sebaya Gua adalah nggak kelompok, dikasih. Soal. Bareng-bareng. kelompok individu yang memiliki kesamaan usia, minat, latar belakang, status sosial dalam konteks sosial perkembangan. Nah, teman sebaya itu dalam membentuk perilaku, sikap, identitas seseorang. Udah, Bu. ya baik saya jelaskan pengertian teman sebaya. Di sini ada dua. Dalam bahasa Arab, bergaul diartikan dengan suku ba yang diambil dari kata sohiba yang berarti pertemanan. Dalam bahasa Indonesia, bergaul berarti campur. Sementara teman sebaya dalam kampus besar bahasa Indonesia, teman sebaya diartikan sebagai kawan, sahabat, atau orang yang usia yang sama. Jadi kayak kita tuh harus bergaul sama orang, gak boleh bergaul dengan sesama orang, tidak boleh bergaul dengan sesama orang, tidak boleh bergaul Dengan orang yang jahat. Iya, dengan orang yang jahat maksudnya. Next. Coba saudara itu untuk baca. Fungsi kelompok teman sedaya. Kelompok teman sedaya memiliki beberapa fungsi penting dalam perkembangan individu, terutama pada masa remaja. Beberapa fungsi utama kelompok teman sedaya adalah yang pertama untuk dukungan emosional, yang kedua pembelajaran sosial, yang ketiga pengaruh perilaku, yang keempat identitas dan jati diri, yang kelima pengembangan keterampilan, yang keenam penyaluran minat dan hobi, yang ketujuh sosialisasi nilai dan norma, yang kedelapan ruang untuk eksplorasi dan inovasi. Ya, selain saudara itu siapa yang mau jawab lagi? Setiawan, Bu. Indra, Setiawan, jawab. Selain dari PPT sama itu, Nah, kan yang itu udah dibaca sama Ikro. Selain di PPT maupun itu, ada yang tahu kan ada ibu kasih reward. nah. ya perlu di teman sebaya tuh kita mencari kayak apa sih, dapat berbaur, mencari teman yang baik, mana yang jahat gitu, Bu. Contohnya, Hmm? contohnya baik ya. Ya, contohnya kayak nongkrong itu kan ada kalanya teman yang baik itu dia selalu membantu ketika kita nongkrong nih, misalnya kayak rumah kita dalam keadaan apa dulu, kalau dalam keadaan kesusahan, nah teman baik itu dia pasti akan membantu dengan mempromosikan belanja dagangan-dagangan. Nah, sedangkan teman jahat tuh kayak mengajak kita ke jalan yang jelek, contohnya tuh kayak minum-minuman, obat-obatan, narkoba dan lain-lainnya gitu. Sudah. Udah. Ya baik, terima kasih sebelumnya. Ya baik, saya jelaskan, sebutkan fungsi kelompok teman sebaya. Di antara fungsi terpenting
sebagai sumber informasi, teman curhat, serta tempat mengekspresi jati diri. Kayak misalnya nih tempat curhat itu kayak sahabat, kawan. Next. Bagaimana saudara Indra membedakan keluarga? Setiawan, Setiawan. Mau digoda nggak? Ya. Bagaimana cara bergaul yang baik dengan teman sebaya? Satu, kita harus bersikap ramah dan terbuka. Kita harus mendengarkan dengan aktif, menghormati perbedaan, dan jangan menghakimi. Selain saudara Indra, Anda Bu bersikap jujur dan terbuka, berbagi dan bekerja sama, memberi dukungan, mengelola konflik dengan bijak, bersikap positif dan mengembangkan keterampilan komunikasi. ya baik, terima kasih saudara Yunia. Terima kasih Bu. Ibu akan Next. menjelaskan bagaimana cara bergaul yang baik dengan teman sebaya. Caranya itu kayak saling menghormati, dan toleransi, saling bekerja sama dan tolong menolong, saling mengasihi dan ini saling menasehati. Kita tuh tidak boleh bergaul dengan teman yang jahat. Oh ya, kita tidak boleh bergaul dengan teman jahat, kayak Yang gibah, menjerumuskan kita ke dalam dosa besar. ke dalam Ya udah, lo ikutin apa ngomongan gua? Iya. kayak misalnya tuh kita tuh harus saling menghormati sesama teman dan saling bekerja sama dan tolong menolong. Tidak boleh next. Hal apa saja yang ya coba saudara Ridwan untuk bacakan. Ya. Mana ya buat? Main diktas bu. Yang mau apa Bu? Hal-hal apa saja yang dilakukan dalam pergaulan dengan teman sebaya. Jadi yang pertama itu bersikap tidak sopan atau kasar, kemudian yang kedua melecehkan secara fisik atau verbal, yang ketiga mengabaikan batasan pribadi, kemudian yang keempat meremehkan atau menghakimi, kemudian yang terakhir itu dapat memaksakan kehendak atau tekanan emosional Bu. Ya, baik. Selain saudara Ridwan, apa ada yang lagi? Setiawan Bu. Selain di situ dengan PPT. Apa? Hal apa saja yang dilakukan dalam pergaulan dengan teman yang dilarang? Ya kita hal yang dilarang dalam pergaulan dengan teman sebaya itu kita alangkah baiknya jangan meninggalkan sholat ya. Yang mana kan kita ketika nongkrong itu kan pasti selalu ada hal yang ada hal yang membuat kita kelupaan dengan sholat. Nah makanya itu teman yang baik itu selalu mengingatkan sholat. Nah gitu Bu. Contohnya itu gimana? Kalau boleh tahu. Itu contohnya kayak misalnya Ridwan mengajak Indra untuk sholat. Nah, tapi Indranya mengingatkan Dan itu sholat Bu. Oh ya, benar sekali. Ya Nah, baik, benar saudara sekali. Indra Setiawan. Ya baik, saya akan menjelaskan hal-hal apa saja yang dilakukan dalam pergaulan dengan teman sebaya. Itu satu, larangan dalam pergaulan teman sebaya
Dua, pergaulan bebas. Dua, melanggar norma agama masyarakat. Itu contohnya kayak pergaulan bebas. Itu kayak narkoba sama pacaran. Itu tidak boleh. Astagfirullah, Bu. Dan kalau Mabok Bu. Mabok boleh nggak Bu? nggak boleh itu. Kalau bermusuhan itu tidak boleh berlama-lama bermusuhan sama temennya sendiri. Coba saudara Hilmiah Tijaro membacakan lagi. Jelaskan pengertian orang tua. Orang tua adalah individu yang memiliki peran penting dalam membesarkan dan merawat anak-anaknya, Bu. Apa kedua? Orang tua adalah individu yang memiliki peran penting dalam membesarkan dan merawat anak-anaknya, Bu. Selain saudara Hilmiah, Apa aku? Orang tua adalah orang yang telah melahirkan kita, orang yang telah mendidik kita dari lahir hingga bisa bicara, dan seterusnya. Orang tua itu yang mengontrol kita, bagaimana sikap kita kepada orang lain dan bagaimana tata cara ngomong kita ketika kita bertemu dengan orang lain dan bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang lain. Orang tua sangat amat penting ya dalam perkembangan anaknya. contohnya? Hmm? Contohnya? Contohnya itu gimana ya? Itu contoh ya. Ayo apa contohnya? Contohnya itu gimana? Ya contohnya itu orang tua itu sebagai pemimpin ya, pemimpin kepala dan penasehat anak gitu. Ketika anaknya melakukan kesalahan, orang tua itu sebagai penasehat yang membimbing anaknya. Itu contohnya. Udah. Ya, segitu doang. Ya. Ya baik. Saudara kita. Tidak mulu Bu dikasih. Oh memang. Lah. Jelaskan pengertian orang tua. Orang tua adalah orang yang dianggap tua seperti lebih berpengalaman, pemimpin, kepala atau penasehat. Itu orang tua itu tidak boleh dilawan, mau ya tidak boleh kayak membantah, itu tidak boleh orang tuanya. Coba saudara Riko baca. Yang lebih muda ya? Ah. Mengambil laporan. Ya, dalam pergaulan dengan orang yang lebih tua, Muda. Ya, untuk bergaul dengan yang lebih muda, baik dengan lawan jenis. Yang pertama, hormati batasan dan privasi. Contohnya kayak kita pahami dan hargai batasan pribadi mereka, jangan memaksa diri atau terlalu mencampuri urusan pribadi. Yang kedua, komunikasi yang baik. Contohnya seperti ketika komunikasi yang baik itu kita harus mendengarkan dengan penuh perhatian saat seseorang bicara kepada kita gitu. Yang kedua, kita menyampaikan pendapat dengan jelas dan sopan, dengan tidak marah-marah gitu. Selain Ifras apa lagi? Setiawan Bu. Selain Setiawan. Menteri Tuan lu. Mia Bu mau jawab katanya. Kalau yang bagaimana cara bergaul dengan orang yang lebih muda? Ya pastinya kayak kalau yang lebih muda itu kita ini Bu, kita rangkul gitu Bu, biar dia termotivasi sama kita. Aja Bu yang saya tahu. Tadi Bu. Gak nyampe Bu. Ya Bu. Terima kasih. Nah Bu. Bagaimana cara bergaul dengan orang yang lebih muda? Caranya itu kayak memberi nasihat, mempererat persaudaraan, memberi perhatian dan kasih sayang, memberi keadaan kebaikan, membina, membimbing dan memberi kesempatan untuk berdedikasi tinggi, memberi pengarah atas pencapaian presentasinya. Itu kayak misalnya kita tuh orang yang lebih muda itu harus
memberi nasihat tidak boleh. Harus nasihatin yang lebih muda maupun yang lebih tua juga. Coba saudara Dinda Setiawan. Baik, Setiawan. Nama Hal apa saja kan yang dilarang dalam pergaulan dengan orang yang lebih tua? Nah, dalam pergaulan orang yang lebih tua, hal yang dilarang atau dihindari demi menjaga kesopanan, santunan, dan rasa hormat itu satu, berbicara kasar dan tidak sopan. selain saudara Indra siapa lagi? Yang dilarang dalam pergaulan dengan orang yang lebih tua itu kayak kita sama aja kayak nggak boleh ngomong yang bentak, nggak boleh ngomong A, terus sebagainya. Yang tadi saya kerjakan. Halo. Hal apa saja yang dilarang dalam pergaulan dengan orang yang lebih tua? Larangannya itu kayak durhaka, bersikap arogan. Iya. Itu orang yang lebih tua itu tidak boleh kayak melawan sesama itu orang yang lebih tua kayak orang tua gitu. Next. Saudara Ridwan untuk bacakan. Itu mah. Ini Bu, Ya. Ini pertanyaan apa? Jelaskan pengertian lawan jenis. Semua bapak. Pengertian lawan jenis. Nih. Kopi kok. Jadi pengertian lawan jenis itu ada live yang digunakan untuk merujuk pada individu yang memiliki lawan jenis yang berbeda dari individu yang sedang dibicarakan, Bu. Ya baik. Selain saudara Ridwan siapa lagi? PUBG Bu. Ayo. Enggak, selain saudara Indra. Lupa, Bu. Lawan jenis itu apa namanya? Kalau kita membedakan kayak laki-laki sama perempuan itu maksudnya Beda. Ya. membedakan laki-laki itu perempuan gitu. Ini datang ini. Udah, benar Bu itu jawabannya. Ya baik. Nih. Terima kasih Wah. saudara. Wah. Gue lagi nonton datang nih sih. Benar. Serius tuh. Main duluan. Jelaskan pengertian lawan jenis. Lawan jenis adalah istilah yang digunakan untuk membedakan dua jenis manusia yang dibedakan dalam jenis kelaminnya. Ya. Iya, kita bahas bareng-bareng. Ya, Bu. Itu bagaimana cara bergaul yang baik dengan lawan jenis itu? Apakah ada yang tahu? Di memori. Bagaimana cara bergaul yang baik dengan lawan jenis itu gimana? Next. Dah. Nah, Yang soal tadi, apakah ada yang tahu? Suatu. Apa pengertian ada teman sebaya? Apakah ada yang tahu? Yang tadi udah dijelaskan selain Indra, Bu. Hah? ayo selain itu apa pengertian ada bergaul dengan teman sebaya? Ya, teman sebaya itu ya kelompok individu ya yang memiliki kesamanusia. Nah,
sosial. Ya, baik. Ya. Terima kasih. Yang keduanya sebutkan 3 cara Larangan. Sebutkan larangan dalam pergaulan dengan teman sebaya itu apa aja? Bermusuhan, pergaulan bebas, melanggar norma-norma agama seperti berzina, melakukan minuman keras, dan mengkonsumsi narkoba. Ya baik. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Apakah sudah paham sampai di sini? Nah. Nah, di sini Ibu minta satu orang untuk kesimpulannya untuk saudara Indra Setiawan, Bu. Indra Setiawan apa baca? Mana sekarang Pak? Dikumpulin sendiri kocak. Di itu PPT. di PPT di grup ada. Di grup ada. Ibu capek. Bener, Bu. Oke, baik. Kesimpulannya, ini. Baik, kesimpulannya dari mempelajari ragam kitab tercela adalah bahwa akhlak Bukan. bukan ya? Itu ditandai itu Mamiya. Oke, baik kesimpulannya. Jadi dalam berteman kita harus berhati-hati dalam memilih. Ya, terus Karena dengan kita berteman dengan yang baik, kita akan dalam ketaatan Allah. Namun apabila kita berteman dengan yang buruk, bisa membawa kita ke dalam keburukan dan bisa sampai ke dalam kemungkaran Allah. Maka dari 3 macam teman, teman yang paling banyak ialah teman yang oportunis, dan teman yang engkau harus genggam erat adalah teman yang bernilai, yang akan menggiringmu kepada nilai-nilai kemuliaan dan mencegahnya dari nilai-nilai tercela. ya baik, saya akan bacakan kesimpulannya. Kesimpulannya itu kayak dari pembahasan di atas dapat semua seperti berikut. Di antara ada saling sebaya dan menyikapi teman sebagai saudara, saling menghormati dan menghargai bersikap amanah, dan dapat dipercaya dan jujur, saling bekerja sama,